Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Iwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya sebagai observer yang akan mengamati proses coaching Bu Ayu dengan coaching nanti. Namun sebelum Bu Ayu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu Ayu terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti, agar Bu Ayu itu tahu nantinya seperti apa rubrik penilaiannya. Nah, nanti rubrik penilaian yang menjadi penilaian saya itu adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Bu Ayu sudah memiliki konsep coaching serta memiliki prinsip coach ya Bu Ayu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Ayu juga memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh Bu Ayu, serta mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan ketika nanti Bu Ayu pada saat melakukan percakapan coaching, tidak lupa menerapkan alur percakapan Tirta itu ya, meliputi tujuan, identifikasi, serta rencana aksi, yang terakhir tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan dalam mengamati Bu Ayu percakapan nanti. Bagaimana? Bisa dipahami oleh Bu Ayu? Iya, bisa Bu. Baik Bu, kalau begitu sebelum dimulai proses coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ayu. Apakah siap Bu Ayu? Saya siap Bu. Untuk percakapan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama, mendengarkan aktif Bu. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa Bu. Iya, luar biasa. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya? Iya, betul sekali. Iya. Baik Bu Ayu, dari kedua kompetensi ini, kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini nantinya? Iya. Yang pertama adalah nanti mendengarkan aktif Bu, karena agar nantinya saya bisa menggali potensi, kemudian kunci saya dapat menemukan solusi atas semua permasalahannya Bu. Oh iya. Memangnya mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Iya, benar sekali Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu Ayu, mengenai indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang Bu Ayu ukur dari proses percakapan nanti? Yang pertama adalah bisa menerapkan alur Tirta secara runtut Bu. Ya. Lalu menggali ide-ide dari Puji agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Iya, baik. Semoga penerapan alur Tirta serta bagaimana jenengan dapat menggali ide-ide dari Kunci itu dapat berjalan dengan lancar dan bisa tercapai dalam percakapan nanti ya Bu Ayu ya. Iya Bu. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Tentunya harapan saya adalah dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Puji Bu. Oh ya, ya. Semoga percakapan dengan coach nanti dapat berjalan dengan lancar dan indikator ketercapaian yang
Ibu Ayu harapkan dapat tercapai dengan maksimal dan Koci dapat terwadahi secara maksimal dan menyelesaikan masalahnya. Siap, amin. Terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bangkit. Wah, tumben menghubungi saya ini. Ada apa ini, Pak? Iya, Bu Ayu. Di sini mohon maaf Bu Ayu sebelumnya ya, ini siang-siang ini saya ingin mengajak Bu Ayu berbincang-bincang sebentar. Mungkin kiranya apakah siang hari ini saya mengganggu waktunya Bu Ayu, karena ini kan mungkin membutuhkan sedikit waktu yang pendek kayaknya Bu Ayu, seperti itu. Oh iya Pak, kebetulan ini kan jam istirahat ya Pak. Jadi saya sedikit longgar. Apa yang ingin panjenengan sampaikan Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Ayu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang di siang hari ini dengan mendengarkan cerita saya Bu Ayu, ya seperti itu. Nah, saya lihat ada sesuatu hal yang penting yang mau jenengan sampaikan Pak. Kira-kira apa tujuan dari perbincangan kita siang ini Pak? Jadi begini Bu Ayu, saya ingin Bu Ayu memberikan sebuah solusi atas apa yang saya hadapi Bu Ayu, karena jujur saya merasa bingung Bu Ayu, jadi harus bagaimana ini Bu Ayu. Ya, bingung kenapa Pak? Apa yang membuat Anda bingung? Begini Bu Ayu, ada anak di kelas saya yang bernama Tegar Bu Ayu. Anaknya ini cerdas, kemudian anaknya itu juga nurut, merupakan salah satu siswa yang berprestasi. Salah satunya adalah dalang cilik ya Bu Ayu, di sekolah saya di SMP Negeri 1 Ngawi. Dan kebetulan saya ini kan wali kelas baru di kelas 8 ini Bu Ayu, dan kebetulan juga Mas Tegar ini domisilinya juga dekat dengan rumahnya Bu Ayu di kecamatan, atau lebih tepatnya di Desa Anggrih Bu Ayu. Mungkin Bu Ayu tahu anak tersebut yang bernama Tegar tadi Bu Ayu. Mas Tegar, oh iya Pak, saya tahu Pak. Kebetulan rumah anak tersebut tidak jauh dari rumah mertua saya Pak. Jadi sedikit banyak saya paham tentang anak tersebut Pak. Ya, sebenarnya saya ini tidak enak ya Bu Ayu ya, mau cerita ke Bu Ayu. Nanti dikiranya saya ini guru sekaligus wali kelas yang tidak mau memberi nasihat kepada anak didiknya yang bernama Mas Tegar tadi. Sebenarnya saya nggak enak hati untuk menyampaikan Bu Ayu. Nggak apa-apa Pak, ayo cerita cerita saja. Saya siap menjadi pendengar yang baik Pak. Ya, jadi begini Bu Ayu. Sudah beberapa minggu ini Mas Tegar itu tidak masuk sekolah Bu. Kan sangat disayangkan Bu Ayu ya. Bila sering, hampir bahkan tiap hari nanti di kelas 8 ini dia tidak masuk sekolah. Nah, kebetulan karena sebentar lagi ini kan akan melaksanakan ulangan semester ganjil ya Bu ya. Nanti ada yang saya khawatirkan, ada masalah di nilainya Bu Ayu. Nah, saat saya juga menanyakan ke teman-teman dekatnya Bu Ayu, mereka tuh menjawab tidak tahu soal Mas Tegar, seperti itu. Oh, jadi orang tuanya ini tahu ya Pak kalau anaknya berangkat ke sekolah, tapi ternyata tidak sampai di sekolahan ya Pak? Kurang lebih seperti itu kejadiannya Bu Ayu. Jenengan sudah pernah konfirmasi ke rumahnya Pak? Saya belum ke rumahnya Bu Ayu. Saya menelepon anak tersebut melalui WA Bu Ayu, tapi anaknya ini tidak pernah mengangkat telepon saya. Bahkan di WA itu kan berdering Bu Ayu sebenarnya, tapi tidak mengendahkan setiap kali saya telepon. Dan saat saya menghubungi orang tuanya juga Bu Ayu, melewat WA juga, orang tuanya itu menjawab. Menjawabnya beliau mengatakan anak saya itu berangkat ke sekolah, seperti itu Bu. Ya Pak, tapi maaf ya Pak, setahu saya anak itu tidak tinggal dengan orang tuanya. Anak itu tinggalnya dengan neneknya, jadi hanya berdua saja di rumah dengan neneknya Pak. Oh, seperti itu ya Bu Ayu ya. Tapi keadaan seperti ini di kelas 8 ini baru terjadi sebenarnya Bu Ayu. Dulu waktu di kelas 7, anak ini termasuk adalah anak yang masuk dalam kategori anak yang berprestasi, rajin sekali. Ini informasi ini saya dapatkan dari kelas 7, dari wali kelasnya pada saat kelas 7.
seperti anak yang cerdas dan anak yang pintar. Dan baru terjadi di kelas 8 ini anak tersebut seperti itu Bu Ayu. Oh, jadi anak ini suka bolos baru di kelas 8 ini ya Pak. Untuk di kelas 7 dulu dia berprestasi dan sangat rajin sekali ya. Iya, betul, kurang lebih seperti itu Bu Ayu ceritanya. Iya, misalnya begini Pak, dari skala 1 sampai skala 10, untuk angka 1 itu belum melakukan usaha sama sekali, dan angka 10 adalah sudah melakukan usaha yang maksimal. Kira-kira posisi jenengan saat ini berada di skala berapa Pak? Itu Bu Ayu ya. Kalau antara 1 sampai dengan 10, sepertinya itu saya sekarang masih berada pada posisi di angka 6 Bu Ayu. Jadi dari awal saya sudah mewanti-wanti kepada anak didik saya di kelas 8. Kebetulan saya wali kelas 8B. Saya juga sudah mencari tahu lewat teman-temannya, kemudian orang tuanya Bu ya. Tapi mungkin karena bisa jadi anak ini terpengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya kayaknya Bu. Dan sebenarnya saya juga sudah mewanti-wanti ke anak didik saya yang di kelas 8 itu terkait budaya positif di kelas dengan menanamkan yang namanya sebuah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Tapi nyatanya dalam perjalanannya itu Mas Tegar tidak terlalu mengindahkan terkait keyakinan kelas dan kesepakatan kelas terkait yang namanya kedisiplinan, salah satunya seperti itu Bu Ayu. Mungkin Ya, jadi menurut Anda dari skala 1 sampai skala 10, posisi Anda saat ini berada di skala 6. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira jenengan ingin berada di skala berapa Pak? Sebenarnya saya tuh pengen di angka 8 atau mungkin 9 Bu ya, atau mungkin bahkan mencapai angka 10. Jadi ini yang menjadi PR besar bagi saya Bu Ayu, seperti itu. Oke, jadi dari angka 6 ke angka 8 atau 9 bahkan 10 itu kan membutuhkan kerja keras ya Pak ya. Lalu dari peningkatan skala ini, hambatan apa saja yang kira-kira menghalangi Anda untuk mencapai tujuan yang diharapkan Pak? Ya, kalau untuk permasalahan hambatan ya Bu Ayu ya, sebenarnya saya tuh membutuhkan yang namanya waktu yang longgar Bu Ayu, untuk mencari waktu yang pas tentunya untuk berdialog dengan anak didik saya yang bernama Mas Tegar itu, karena waktu ini sangat-sangat apa ya, menjadi sebuah hambatan bagi saya. Saya membutuhkan waktu juga Bu Ayu sebenarnya untuk yang longgar, dimana saya mencari tahu kemana sih sebenarnya perginya Mas Tegar ini pada saat jam sekolah. Sementara untuk tugas sekolah yang harus saya kerjakan terkait administrasi sekolah Bu Ayu ya, apalagi sekarang saya mengikuti kegiatan guru penggerak juga ini yang notabene benar-benar luar biasa padat sekali. Jadi saya terus terang ini belum ada waktu Bu Ayu, seperti itu. Iya, baik begitu ya Pak. Jadi hambatannya adalah dari jenengan sendiri karena terbatasnya waktu. Seperti itu ya Pak? Iya. Lalu ini Pak, rencana apa yang akan Anda lakukan selanjutnya Pak? Kalau rencana sesuai info dari Bu Ayu tadi yang Ibu Ayu sampaikan, bahwasanya ternyata dia itu di rumah dengan neneknya ya. Mungkin dalam waktu dekat ini Bu ya, saya berencana seperti ini Bu. Saya datang ke rumahnya, kebetulan kan dekat dengan Bu Ayu, mungkin saya bisa bertemu langsung dengan neneknya, atau bahkan mungkin jikalau memungkinkan Mas Tegar ada di rumah juga bersama dengan neneknya, mungkin saya akan mengambil hati dari Mas Tegar ini dan menanyakan secara tanpa tanpa memarahi ataupun tanpa ada perasaan untuk memaksa. Jika saya beruntung ketemu Mas Tegar ya, saya ingin berdialog dari hati ke hati seperti itu. Iya, ide yang bagus Pak. Saya setuju. Saya yakin jenengan bisa menuntun lagi Mas Tegar agar dapat berprestasi seperti di kelas 7 Pak. Lalu dari capaian skala 6 ke skala 8 atau skala 10 tadi, semoga jenengan lebih potong dulu. Iya Bu ya, sepertinya lusa saya akan ke rumahnya Bu Ayu. Insya Allah akan ke rumahnya Bu Ayu lusa. Iya Pak.
lebih cepat, lebih baik. Satset buat Pak. Ya. Jadi capaian Anda dari skala 6 menjadi skala 8 atau 9 bahkan 10 itu bisa tercapai ya Pak. Ya, terima kasih banyak ya Bu Ayu. Saya sedikit memiliki perasaan lega, sudah bercerita dan kembali bersemangat tentunya ya, karena menemukan yang namanya sebuah solusi Bu Ayu, seperti itu. Ya, harus selalu semangat Pak dalam membersamai anak-anak kita ya Pak, apalagi seumuran Mas Tegar itu kan masih sangat labil, jadi membutuhkan pendampingan yang ekstra Pak. Iya Bu Ayu, pasti insya Allah saya akan tetap bersemangat Bu Ayu. Lalu Pak, komitmen apa yang Anda lakukan untuk dapat menjalankan rencana aksi tadi? Saya akan mendampingi anak agar dapat mengetahui keluh kesah mereka Bu. Ini sangat penting sekali peran saya sebagai wali kelas, mendengarkan keluh kesah anak didik saya, seperti itu. Iya ya. Terus nanti siapa nih yang akan membantu Bapak dalam menjalankan komitmen ini Pak? Mungkin saya akan mengajak guru BK Bu Ayu ya. Jadi di sekolah saya itu kan guru BK, karena saya pasti yakin dengan guru juga ini memiliki apa ya istilahnya kemampuan psikologis Bu. Jadi kalau guru BK kan lebih bisa mengambil hati dari seorang, seperti itu Bu. Iya, ide yang bagus ya Pak. Saya setuju dengan Anda Pak. Karena ini juga dapat mencerminkan ke kita segera ya ini berguna dengan Pak. Jadi jenengan selalu semangat Pak, dan saya selalu mendukung panjenengan dengan langkah yang tepat. Pasti anak tersebut dapat kembali seperti di kelas 7 Pak. Ya, baik Bu. Saya sangat senang dapat berbagi dengan jenengan. Terima kasih ya Bu Ayu atas waktunya. Saya mengganggu Bu Ayu di siang-siang hari ini Bu Ayu. Iya, sama-sama Pak. Kalau nanti sudah melakukan rencana aksi, jangan lupa kabar-kabar ya Pak. Saya juga ingin tahu progres dari Mas Tegar. Siap Bu Ayu, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik Bu Ayu, tadi saya sudah mengamati kegiatan percakapan coaching jenengan dengan Pak Bangke, dan ini ada beberapa catatan, tetapi sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Ayu. Baik Bu, saya siap. Apa yang sudah Bu Ayu lakukan dari percakapan tadi? Apakah semua indikator-indikator tersebut, capaian yang Bapak Ibu Ayu itu inginkan itu terpenuhi? Ya, menurut saya sudah Bu. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, memaksimalkan potensi dari kuci, lalu kemudian adalah saya dapat melaksanakan percakapan kucing dengan alur tirta dengan baik. Ya, tadi saya sudah melihat dari observasi yang saya amati, Bu Ayu itu sudah memenuhi kompetensi dari coaching, yaitu tentang kehadiran penuh Bu Ayu serta mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh Pak Bangkit. Bu Ayu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Terus kira-kira kompetensi apalagi yang Bu Ayu inginkan dan kembangkan dari posisi coaching tadi? Ya, menurut saya yang perlu saya kembangkan adalah menyampaikan pertanyaan berbobot agar kuci dapat menggali ide dan gagasan sehingga bisa menyelesaikan secara mandiri Bu. Oh ya, terima kasih. Cukup di sini coaching kita ya Bu Ayu. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.